Itu jadi makna baligu ani itu, balik itu sampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi tahu ilmu ataupun teori-teori menyampaikan yang baik. Merenyaho batur untuk mencari rezeki supaya benghar orang sorangan sangsara. Kita rajin ke sana kemari misalkan melakukan misi risalah Nabi, melanjutkan misi risalah Nabi. Sementara tetangga di seputar kita abaikan. Kita lupakan. Ya. Para saya siling ngomongkeun, siling gibah dan sebagainya, bahkan tidak menutup kemungkinan ngomongkeun urang kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iwan Mandala TV. Senang sekali hari ini saya Big Dado Firmansyah kembali bisa menjumpai Anda di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah kedatangan seseorang yang luar biasa. Langsung saja kita sapa Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Samulihna. Alhamdulillah. Kang Dado sehat? Alhamdulillah saya. Ya abdi mah nuju dinasasi saum teh gaduh program Prof. Hoyong ngalitan salira tapi tak alit-alit. Karena ternyata puasa bukan untuk menguruskan badan ya Prof ya. Baik Prof, ada kendala nggak selama puasa ini? Apa kesibukan Prof mungkin? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja ya, berkat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan seperti biasa ya, mengajar, ya taraweh atau kadang-kadang juga ceramah taraweh ya. Dan tentu saja kita tadarus dan melakukan kajian-kajian pribadi ya di rumah ya. Oke. Prof, kali ini kita akan membahas sesuatu yang saya pikir ini menarik karena berkaitan dengan sesuatu yang mungkin belakangan ini kita agak kehilangan gitu Prof, tentang ini, kepekaan risalah. Nah, apa sebetulnya yang menjadi dasar bahwa setiap muslim itu harus memiliki itu? Ya. Ya. Terima kasih hatur nuhun Kang Dado ya. Kalau kita menyebut kehilangan sebetulnya tidak ya. Malah kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini dari aktivitas dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin, malah justru frekuensinya, tensinya juga semakin meningkat. Itu menandakan bahwa kepekaan risalah kaum muslimin ya untuk melaksanakan aktivitas dakwah itu memang senantiasa dari masa ke masa terpelihara, bahkan memang terus mengalami perkembangan yang baik ya. Nah, kalau bicara tentang apa yang menjadi dasar semua pribadi muslim itu harus memiliki kepekaan risalah, itu tentu saja banyak bisa kita nukil, bisa kita kutip dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, bahwa dalam ajaran Islam siapapun kita, dimanapun kita tinggal, dalam kedudukan dan status apapun kita ya, selama kita mengaku muslim, maka menempel pada diri kita itu kewajiban meneruskan misi risalah kenabian ya. Ya, yaitu menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah kepada umat manusia ya. Nah, hal ini yang menjadi dasarnya cukup banyak, misalkan diantaranya yang sangat kita kenal ya dalam Al-Quran, misalkan surat An-Nahl ayat 125 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
wajadilhum billati hiya ahsan, kan gitu ya. Penegasan Allah, serulah umat manusia ke jalan Tuhanmu, ya, dengan cara-cara yang terbaik, ya, dengan nasihat yang terbaik, dan juga dengan cara mujadalah yang terbaik. Ini kan menjadi salah satu dasar utama bagaimana setiap pribadi Muslim memiliki kewajiban untuk memiliki kepekaan risalah. Kemudian misalkan dalam ayat yang lain ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul muslimin, tanfa'ul mu'minin, ya. Dan tetaplah Anda konsisten istiqomah untuk memberikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan yang Anda lakukan kepada sesama mukmin itu amat bermanfaat buat dia dalam kehidupannya. Kan gitu ya. Atau misalkan hadis-hadis Rasulullah. Misalkan hadis Rasulullah yang sangat populer ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, balighu anni walau ayatan, kan gitu. Sabda Rasulullah, sampaikan apa yang aku sampaikan, apa yang engkau dengar dariku, ya, sesuai dengan tingkat kemampuan Anda, ya, sekalipun yang engkau dengar dan engkau tahu itu hanya satu ayat saja, ya, atau hanya sepenggal perkataan saja. Atau yang lebih spesifik lagi, misalkan sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adzaful iman, kan gitu. Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, ya, maka Anda harus ada kemauan untuk apa? Melakukan pengubahan, ya, dengan kekuasaan yang Anda miliki, dengan kewenangan yang Anda miliki. Kalau Anda tidak punya itu, Anda bisa menggunakannya dengan ketajaman dan ketampilan lisan, kan? Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan untuk itu juga, Anda bisa melakukannya dengan hati, yaitu saja terus berdoa kepada Allah agar orang yang berbuat mungkar itu diberikan hidayah sehingga dia bisa kembali lagi kepada jalan Allah. Nah, ini diantara yang menjadi dasar pokok kenapa setiap pribadi Muslim wajib memiliki kepekaan risalah, ya. Tapi bagaimana dengan fenomena ada beberapa orang yang seperti baru belajar begitu, tapi kemudian secara kekeh memaksakan apa yang dia tahu kepada orang lain. Kalau fenomena seperti itu menurut pandangan Prof seperti apa? Ini kan sebetulnya kalau dia mengerti tentang prinsip-prinsip kepekaan risalah, prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip tabligh, ya, yang nanti mungkin pada berikutnya kita akan bahas, ya, itu sebetulnya tidak perlu terjadi, ya. Kenapapun bentuknya, paksaan itu tetap buruk gitu, dan dilarang. Ya, jangankan memaksakan sebuah sebuah paham, sebuah pendapat, sebuah pikiran, ya, memaksakan keyakinan saja kepada orang lain itu terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan tidak ada paksaan dalam agama. Ya kan gitu ya. Itu dalam agama, apalagi hanya sekedar pendapat, paham dan sebagainya. Makanya kalau orang ini misalkan mengerti tentang prinsip-prinsip kepekaan risalah, prinsip-prinsip dakwah, itu tentu dia tidak akan melakukan itu. Ya. Tapi banyak juga yang kemudian karena takut gitu. Ini yang sebaliknya nih, ada juga nih Prof nih yang sebaliknya itu justru tidak mau menyampaikan sama sekali. Padahal dia tahu banyak. Ini keliru juga Kang Dado ya, yang seperti ini juga. Ya, memang sih ada hadis Rasulullah yang menegaskan, ya, apabila engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah engkau berkata yang baik-baik, atau kalau tidak mampu berkata yang baik, ya, maka diam adalah lebih baik, kan begitu. Betul. Tapi ini bukan berarti menyuruh kita untuk pasif, untuk tidak mau bicara, untuk tidak mau speak up, menyampaikan hal-hal baik yang kita tahu, ya. Ini hanya warning dari Rasulullah agar kita berhati-hati, agar kita jauh lebih siap, agar kita mendesain apa yang mau kita sampaikan ini agar betul-betul baik dan betul-betul bermanfaat, kan kira-kira begitu. Tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk ataupun hal yang mungkar, atau malah justru misalkan kontraproduktif dengan tujuan dari perkataan baik yang ingin kita sampaikan itu. Jadi tetap kurang tepat itu ketika orang
diam Ya. seribu bahasa hanya karena dia merasa Sieun salah. Nah, takut salah kan Takut gitu. salah, Tidak begitu maknanya itu ya. Akhirnya mah pemun misalnya bogoh ka hiji istri kabujeng dikawin ku batur. Itu salah satu kerugiannya itu ya. Ya, jadi sebetulnya hakikatnya apa dari kepekaan risalah ini, Prof? Jadi hakikat dari makna kepekaan risalah itu artinya mudah terangsang ya, sensitif ya, memiliki kepedulian ya, memiliki perhatian ya, untuk mau melakukan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, bukan hanya mengajak orang lain kepada kebaikan, ya, atau menyuruh orang lain kepada perbuatan-perbuatan yang baik, akan tetapi juga disertai dengan keberanian dan penuh kepercayaan diri untuk mau mengingatkan, menegur, ya, mencegah orang-orang dari kecenderungan berbuat mungkar, kan gitu. Nah, ini kepekaan risalah. Jadi orang-orang yang memiliki kepekaan risalah yang baik, jiwanya itu sensitif gitu. Ketika melihat hal-hal yang kurang baik, dia selalu ada gairah untuk melakukan perbaikan. Ketika ada perilaku-perilaku yang buruk, dia selalu ada semangat untuk menunjukkan orang ke jalan yang baik dan mencegahnya dari perbuatan yang mungkar ya. Orang-orang seperti ini memang sangat dibutuhkan dalam aktivitas dakwah karena melihat berbagai macam hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkar, maka dibutuhkan orang yang memiliki kepercayaan diri dan memiliki keberanian untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk mencegah, untuk mengarahkan, tentu dengan cara-cara kata Allah yang terbaik. Yang terbaik itu tidak menimbulkan ekses dari kebaikan yang ingin kita capai itu, ya. Makanya kalau kita betul-betul memiliki niat untuk memperbaiki seseorang, maka cara yang kita tempuhnya pun harus cara yang terbaik, kira-kira begitu, ya. Oke. Nah, ini terkait dengan itu, kemudian tadi juga Prof di awal menyampaikan bahwa hari ini kita ada di multimedia. Ya. Orang bisa menyampaikan dengan cara apapun, dengan kreativitasnya. Betul. Kalau kemudian bagaimana agar kita tetap di rel? Karena banyak kemudian yang kreatif tapi jadi bablas. Nah, itu. Ya. Nah, itu bagaimana menurut Prof? Itulah pentingnya bahwa segala sesuatu juga harus menggunakan ilmunya kan, menggunakan teorinya kan, memiliki wawasan yang cukup kan. Jadi saluran apapun yang kita gunakan silahkan saja. Ya, Islam mendorong untuk itu. Ya, bahkan sebanyak-banyaknya variasi media yang kita gunakan. Akan tetapi ingat nanti itu. Di situ ada ugerannya, ada aturan mainnya, ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan itu adanya di teori-teori, di kajian-kajian ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, ilmu tentang dakwah kan gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, sebelum kita terjun misalkan mengimplementasikan kepekaan risalah pada berbagai macam media ini, itu bagusnya memang selain kita berupaya memahami nilai-nilai ajaran Islam yang akan kita sampaikan, tapi kita juga harus menguasai tentang apa? Wawasan, cara-cara yang terbaik dan dibenarkan ketika kita menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan berbagai macam media itu, sehingga kita nanti tahu batas-batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ketika itu misalkan menurut teori dan ilmunya ataupun menurut ajaran Islam terlarang, ya tidak kita lakukan kan gitu ya. Ya. Berarti belajar bagaimana kemudian pesan itu disampaikan juga menjadi penting. Iya. Bukan hanya belajar tentang isi pesannya. Jelas. Begitu ya. Itu jadi makna balighu anni itu, baligh itu sampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi tahu ilmu ataupun teori-teori menyampaikan yang baik kan gitu ya. Sehingga seseorang tidak hanya didorong untuk menguasai apa yang dia sampaikan, tapi cara dia menyampaikan. Ya, tidak hanya sekedar sampaikan begitu saja dan ini potensial ya menimbulkan ekses kalau ternyata nanti dia tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang baik, bagaimana cara menyampaikan pesan dakwah ini kepada umat ya gitu. Karena memang menarik Prof, fenomena belakangan ini ya. Bagaimana ketika kita ada di masa pandemi ini kan orang lebih dipaksa untuk kenal dengan teknologi begitu ya. Sehingga kemudian banyak yang
pada akhirnya yang tadinya gagap teknologi, yang tadinya tidak tahu teknologi, bergaul di sana dan merasa, wah ini jadi salah satu tempat tepat nih untuk saya menyampaikan risalah tadi, misalnya menyampaikan dakwah. Tapi ada yang kemudian salah pengertian, akhirnya jadi agak ngelantur gitu dan sebagainya. Nah, saya tidak akan, maksudnya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah juga ya Prof, ya, karena itu ada salah satu cara dia. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi keutamaan sehingga orang mau berlomba-lomba untuk menyampaikan risalah? Ya, ini jelas ya bahwa keutamaan bagi orang yang mau menyampaikan risalah Allah ini, ya, itu baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, itu tegas sekali, sangat baik dikenal oleh umat Islam. Sehingga wajar apabila umat Islam ini terdorong untuk mau menyampaikan misi risalah ini. Misalkan saja ya, bagaimana apresiasi ataupun penghargaan Allah kepada orang-orang yang memiliki kepekaan risalah, ya, memiliki sensitivitas untuk selalu menyampaikan kebaikan dan mengingatkan orang untuk tidak melakukan keburukan. Itu kata Allah, perkataan-perkataan yang dia produksi, ya, yang di dalamnya mengandung ajatkan kepada jalan Allah, itu oleh Allah dinilai sebagai perkataan yang terbaik dari seluruh perkataan yang manusia yang ada di muka bumi ini. Coba, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Luar biasa. Kata Allah, perkataan siapa lagi yang dinilai terbaik itu di sisi Allah selain dari perkataan orang-orang yang dalam perkataannya itu mengandung muatan ajakan kepada jalan Allah, diikuti dengan beramal saleh, ya, dan dibuktikan juga dengan ekspresi kemusliman tanpa pernah merasa ragu dan merasa rendah diri bahwa aku sebagai hamba Allah yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, keutamaan ataupun keistimewaan. Malah menurut Said Qutb, ya, perkataan-perkataan orang yang di dalamnya mengandung ajakan kepada jalan Allah itu katanya itu akan berada di barisan paling depan itu ketika menuju Allah Subhanahu wa taala itu, ya, akan dari berbagai macam perkataan baik lainnya, itu akan paling depan itu, saking tingginya penghargaan Allah kepada orang-orang yang selalu perkataannya itu mengandung muatan ajakan kepada jalan Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, keistimewaan dari orang yang memiliki kepekaan risalah ataupun keutamaan risalah itu orang itu, ya, akan memperoleh pahala, ya, sama seperti orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan itu, ya. Coba saja, kan gitu. Rasulullah menegaskan, man dalla ala khairin, ya, falahu mithlu ajrin fa'ilihi, ya. Barang siapa yang berkenan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Coba Kang Dado, siapa yang teka bita? Mohon. Ya, luar biasa kan? Ya, ini keutamaannya. Atau misalkan yang ketiga, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mau dan memiliki kepedulian untuk mengembangkan kepekaan risalah yang ada pada dirinya, sehingga dia mau mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari perbuatan buruk, itu Allah menyebutnya sebagai komunitas terbaik di antara komunitas manusia yang ada. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anda, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi komunitas umat sebaik-baiknya atau yang terbaik hanya apabila Anda mau mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari perbuatan buruk, dan menyuruh orang atau mengajak orang atau menyuruh orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya Kang Dado, dari keutamaan seseorang yang memiliki kepekaan risalah ini, sensitif dia untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apa firman Allah? Potensial orang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Malah Allah akan memberikan bonus lebih kepada orang itu. Coba di dalam Al-Qur'an itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau peduli menolong agama Allah,
dengan mengajak orang lain ya kepada jalan Allah dan mencegah orang lain dari perbuatan buruk ataupun mungkar, maka pasti kata Allah, aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya, malah bukan hanya itu, wa yutsabbit aqdamakum. Aku akan memberikan 2 bonus kepadamu. Apa bonus yang pertama? Sehari-harinya kamu, kata Allah, akan diliputi oleh apa? Akan diliputi oleh perasaan yang optimis, ya. Akan diliputi oleh kepercayaan diri yang tinggi, sehingga tidak ada katanya persoalan yang dihadapi oleh orang itu kecuali dia mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya karena memiliki optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan yang dimilikinya. Yang keduanya katanya bonusnya, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, sehingga segala sesuatunya katanya akan terasa nikmat. Ya, kita berkeluarga nikmat, kita mencari ilmu nikmat, kita ibadah nikmat, kita bergaul nikmat, kita berteman nikmat. Ya, itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan juga ketentraman. Oleh karena itu, kalau dalam perspektif ilmu dakwah, Kang Dado ya, kalau seseorang merasa gundah gulana, gelisah selalu, ya, kemudian juga selalu menemukan jalan buntu, evaluasi sejauh mana keseriusan dia untuk menolong dan membela agama Allah lewat kepekaan risalah yang dia miliki itu. Jangan-jangan selama ini aktivitas dia untuk mengimplementasikan kepekaan risalah ini masih minim, masih rendah. Sehingga wajar apabila apa yang disebut dengan pertolongan Allah ini belum diberikan kepada dia, atau apa yang disebut oleh Allah sebagai ketenangan, optimisme, kepercayaan diri kepada dia itu menjadi hilang atau tidak nampak. Kenapa? Karena komitmen dia untuk mengimplementasikan kepekaan risalah yang ada pada dirinya dinilai masih minim. Kira-kira begitu, Kang Dado ya. Oke. Jadi untuk menenangkan orang lain kita harus tenang dulu berarti kan. Dan itu ketika kita menyampaikan apa yang membuat orang lain tenang, kita juga menjadi tenang gitu. Wah, luar biasa. Ya kadang-kadang kan ada yang begini, Prof. Ada yang orang merenyaho batur untuk mencari rezeki supaya bengar, orang sorangan sangsara gitu. Ada yang begitu. Nah, tapi Prof, sebetulnya apa kemudian ancaman Allah bagi orang-orang beriman yang tidak mau atau yang tidak memiliki kepekaan risalah? Ini pertanyaan yang penting, Kang Dado ya, yang harus menjadi bahan renungan dan perhatian bagi setiap pribadi muslim. Ya, itu ternyata dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, ya, keburukan atau akibat buruk atau malapetaka yang akan menimpa orang-orang yang tidak memiliki kepekaan risalah, ya, mangsa bodoh wae, tidak mau mengajak orang lain berbuat baik, tidak mau peduli mencegah orang lain, menegur, mengingatkan orang lain yang berbuat buruk. Itu kalau kita coba misalkan simpulkan, minimal ada 3 itu akibat buruknya itu ya. Yang pertama katanya orang itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar, ya, nyaris seperti dosa meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Bayangkan saja kalau kita tidak memiliki kepekaan risalah. Ya. Kemudian yang keduanya, sabda Rasulullah, sekalipun orang itu nangis balilihan, mengeluarkan air mata darah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dikabul Allah Subhanahu wa taala doanya. Orang yang tidak memiliki kepekaan risalah itu, mangsa bodohnya terhadap keadaan umat, tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan buruk, itu katanya doa-doanya itu terancam tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiganya, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang itu potensial akan mendapatkan kecelakaan ataupun malapetaka. Yang malapetaka itu bukan hanya menimpa orang-orang yang durjana di antara mereka, tapi juga orang yang baik-baik di antara mereka. Nah, ya kan gitu. Sebab saudara Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan malapetaka ini sekalipun banyak orang yang berbuat durjana selama orang-orang baik itu mau mengingatkan dan mencegah mereka. Tapi pada saat diam terhadap berbagai macam keburukan, maka pada saat itulah katanya bencana akan ditimpakan oleh Allah kepada kita, yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang durhaka, tapi juga orang-orang yang baik di antara kita yang tidak mau mengimplementasikan kepekaan risalah itu. Nah, ini akibat buruk dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi pribadi-pribadi muslim yang tidak memiliki kepekaan risalah, tidak sensitif ya untuk berdakwah, tidak sensitif untuk mengajak orang lain berbuat baik, dan tidak sensitif untuk mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan buruk ya. Begitu Bang Dado ya. Tapi kita juga kan harus peka juga memilih target siapa yang betul. yang harus kita
sampaikan risalah itu. Nah, siapa sebetulnya yang pantas kita jadikan? Nah, terkait dengan itu makanya dalam sasaran implementasi kepekaan risalah itu kalau kita coba ambil garis besarnya itu ada minimal 4 sasaran pokok dari implementasi kepekaan risalah itu. Ini pertama jelas sekali adalah diri kita sendiri dan keluarga kita. Tadi Kang Dado nyebut-nyebut kalau kita ingin menyampaikan agar orang lain tenang dan tentram, kita upayakan untuk tenang dan tentram dulu, kan gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita sampaikan dengan tenang, ya mudah-mudahan orang lain juga mau menerimanya dengan tenang. Ya kan gitu. Ketika kita mau menanamkan keikhlasan kepada orang, ya terlebih dahulu misalkan kita upayakan untuk ikhlas dulu, karena segala sesuatu yang kita sampaikan dengan ikhlas, ya orang lain juga akan menerima dengan ikhlas. Kan gitu. Kalau orang menyampaikannya dari lubuk hati yang paling dalam tanpa ada pamrih sedikit pun, maka orang juga nanti akan menerimanya dengan hati juga kan begitu. Betul. Jadi sasaran terpokoknya adalah siapa? Diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas kan? Ya, diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita terus rajin mengajak orang lain berbuat baik, kita terus rajin mencegah orang lain dari perbuatan buruk, sementara kita melupakan diri kita sendiri. Itu diingatkan oleh Allah kan di dalam Al-Quran itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Ya. Kan gitu. Gimana kamu bisa sehari-hari mengajak orang lain berbuat baik? Sementara. Ya. Kemudian mencegah orang lain berbuat buruk, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Padahal kamu membaca kitab. Apa engkau tidak menggunakan akal? Kan ini bagian dari teguran. Oleh karena itu, pertama diri kita, ya. Keduanya keluarga kita, ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, yang apa? Yang menekankan tentang kewajiban kita menjaga, memelihara atau mengajak keluarga berbuat baik, mencegah keluarga dari perbuatan buruk. Ya, agar mereka berdisiplin dalam ibadah. Coba saja misalkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan tetaplah Anda istiqomah dan bersabar di dalam melaksanakan sholat itu. Termasuk istiqomah dan bersabar untuk tetap menyuruh keluarga kita agar dia mau melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi sasaran pertamanya siapa? Diri kita. Yang keduanya keluarga kita. Yang ketiganya siapa? Tetangga kita. Ya, jadi radiusnya itu setelah diri kita dan keluarga kita adalah tetangga kita. Jangan dilupakan itu. Kita rajin ke sana kemari misalkan melakukan misi risalah Nabi, melanjutkan misi risalah Nabi. Sementara tetangga di seputar kita abaikan. Kita lupakan. Ya. Parasea, siling omongkeun, siling gibah dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ngomongkeun urang. Kan gitu. Ya. Ini ada yang diloncat, ada yang dilewat. Padahal tahapan-tahapannya sekalipun tentu tidak harus selalu begitu, tapi tetap aja intinya bahwa jangkauan ini harus tergarap oleh kita. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Bahkan tetangga ini kan sangat dititipkan oleh Allah, oleh Allah dan Rasul. Iya. Sampai-sampai saking pentingnya kita menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan mulutnya, menyelamatkan matanya, menyelamatkan perbuatannya, termasuk menyelamatkan perutnya. Ya. Betul. Saking pentingnya, sampai-sampai kata Rasulullah hampir-hampir saja tetangga itu menjadi ahli waris, bayangkan. Atau mendapatkan waris, bayangkan saja. Artinya kan hampir sama statusnya dengan siapa? Dengan keluarga sendiri. Malah ada yang mengatakan bahwa saudara paling dekat itu adalah tetangga. Itulah, ya, betul, ya. Lantas kita abaikan keselamatannya, kita abaikan kesejahteraannya, kita abaikan akhlak dan sebagainya. Tentu saja karena ini merupakan bagian dari perintah Allah, kita akan berdosa ketika kita mengabaikan tetangga untuk tidak diajak kepada kebaikan. Jadi sasaran yang ketiganya siapa? Tetangga, jangan lupa itu. Ya. Aya nu teu bisa salat kulantaran teu gaduh sarung, pasihan sarungna. Aya nu teu tiasa salat kulantaran teu gaduh mukena atawa sajadah pasihan mukena sareng sajadahna. Aya nu teu bisa salat kulantaran teu apal ilmuna jeung keterampilanana, ajarkan tentang ilmu dan keterampilannya. Itu kan tetangga gitu.
Ya. Tapi yang menarik justru kadang lebih berat menghadapi tetangga. Iya, bukan hanya tetangga yang berat, menghadapi keluarga. Menghadapi keluarga ya. Maksudnya kalau keluarga dekat masih oke. Iya. Kadang kalau tetangga itu, betul, apa kamu mencampuri urusan keluarga saya gitu? Ada seperti itu misalnya. Ya. Nah, itu perkataan-perkataan seperti itu akibat dia tidak mengetahui tentang nilai-nilai ajaran Islam. Jadi ketika seseorang misalkan mengingatkan seseorang untuk berbuat baik, mencegahnya dari perbuatan buruk, itu sama sekali tidak berkonotasi mencampuri urusan hidupnya. Ya, ini karena menjalankan perintah Allah. Ya, di samping mengimplementasikan hubungan kita dengan dia sebagai satu tubuh karena dia sama-sama beriman. Yang yasudu ba'duhum ba'du. Yang satu sama lain saling mendukung, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh kan gitu. Nah, sehingga ketika saya misalkan mengingatkan Kang Dado, mengajak Kang Dado kepada berbuat baik dan mencegah Kang Dado dari kecenderungan berbuat buruk, itu sama sekali tidak berkonotasi saya mencampuri urusan hidup Kang Dado. Justru saya peduli, justru saya nyaah, justru saya sayang, justru saya cinta. Ingin Kang Dado selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para penyeru, dengan saya dan sebagainya itu. Oleh karena itu ketika seseorang misalkan dalam Islam itu diingatkan dan ditegur, seharusnya dia berterima kasih. Karena dia sedang mewujudkan perintah Allah dan sedang mengimplementasikan hubungan dia dengan dirinya itu seperti satu tubuh itu. Ya. Dan jadi jangan taat, jangan kapok kalau ketika udah digituin teh. Iya. Nah, terus aku mau telangkung. Iya. Nah, satu lagi Kang Dado kita tadi sasaran itu ya. Jadi setelah kita tetangga baru kemudian masyarakat umum, masyarakat luas. Ya, masyarakat umum ini termasuk juga adalah siapa? Non-muslim yang tidak melakukan penolakan terhadap kepekaan risalah kita, yang mau menerima. Yang mau terbuka untuk berdialog, berkomunikasi dan sebagainya. Sekalipun tentu saja di dalam Islam ketika seseorang non-muslim misalkan menolak ajakan, menolak peringatan kita dan sebagainya, tidak apa-apa, tapi tidak boleh putus asa. Terus saja dilakukan dengan cara-cara yang terbaik, ya, yang tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan ketegangan, betul nggak? Yeah. Tidak menimbulkan perselisihan, karena pada dasarnya kan berdakwah itu kan mengajak orang lain untuk selamat. Untuk berbagi keuntungan, betul tidak? Ya, kata Ustadz Quraisy Shihab itu, dakwah itu hakikatnya ya berbagi keuntungan. Sehingga ketika orang ingin diberi untung, seharusnya kan merasa gembira, merasa senang kan gitu ya. Bukan malah sebaliknya, curiga, takut, tegang dan sebagainya. Ya kalau pada dasarnya adalah berbagi keuntungan, maka dari awal orang yang diajak itu harus merasa gembira kan, merasa atoh bunga kan, karena kita akan berbagi keuntungan dalam iman, berbagi keuntungan dalam Islam, berbagi keuntungan betapa nikmatnya hidup taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibingkai dengan akhlak yang mulia. Kan gitu ya. Nah, ini berbagi keuntungan. Jadi kepada masyarakat yang tidak hanya kepada masyarakat Islam tapi juga kepada non-muslim untuk memperkenalkan, menyampaikan, menginformasikan risalah ini kan. Urusan nanti bagaimana tanggapan mereka itu soal lain. Kan kira-kira begitu ya. Jadi masyarakat umum ya, untuk masyarakat Islam dalam rangka memperkuat nilai-nilai keimanan dan keislaman mereka. Untuk masyarakat non-muslim dalam rangka apa? Mengenalkan misi risalah ini. Ya, ajaran Allah ini kan gitu, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah bahwa memang misi risalah Islam itu adalah untuk sekalian alam, untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa kecuali, kan begitu. Dan tanpa memaksa. Tentu. Ya, tadi kita sudah tegaskan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama itu. Nah, apa yang menjadi prinsip atau acuan kemudian untuk implementasi kepekaan risalah ini di masyarakat? Nah, ini Kang Dado yang harus diperhatikan betul oleh para pejuang dakwah, pada pelaku dakwah, ya, para aktivis dakwah, ya, para pribadi yang memiliki kepekaan risalah, bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh. Bukan hanya sekedar dipegang teguh, tapi dilaksanakan. Ya, yang apabila prinsip-prinsip itu diabaikan, khawatir malah menimbulkan kontroversi, bahkan menimbulkan hal-hal buruk dalam aktivitas kepekaan risalah kita. Apa prinsipnya yang pertama? Prinsip yang pertama, ya, misi, ya, mengimplementasikan kepekaan risalah itu
itu adalah segala sesuatunya harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, ini Kang Dado bukan perkara gampang. Kadang-kadang di perjalanan itu terganggu kan, oleh keinginan popularitas, mungkin juga oleh keinginan untuk meraup keuntungan duniawi dan sebagainya. Tidak terlarang dan tidak dihalangi seseorang mendapatkan anugerah dari misi risalahnya, misi dakwahnya. Akan tetapi itu jangan sampai menjadi udagan, menjadi niatan pertama dalam hati kan gitu. Ya, kalau kita sudah ikhlas karena Allah, melaksanakan aktivitas dakwah, tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah, tidak ada tujuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di perjalanan kita mendapatkan anugerah dari aktivitas dakwah kita, itu bagian dari anugerah Allah yang harus kita syukuri, tapi itu tidak menjadi udagan awal kita untuk mengimplementasikan misi risalah. Itu yang pertama. Yang keduanya, prinsipnya itu ya di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah itu harus dilandasi dengan kecintaan yang mendalam kepada sesama manusia seperti tadi digambarkan itu. Ya, malah bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta yang mendalam. Ya, cinta yang bukan hanya seseorang itu merasa ternyuh dengan persoalan yang dihadapi seseorang, tapi juga mengupayakan secara serius agar persoalan yang dihadapi orang itu terentaskan. Di dalam Al-Quran itu digambarkan bagaimana kedalaman cinta Rasulullah kepada umatnya kan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa. Sampai-sampai Rasul itu merasa penderitaan yang dialami umatnya itu seolah-olah penderitaan itu dirasakan oleh dia sendiri. Bahkan dia yang lebih dulu merasakan penderitaan itu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kepada umatnya. Ya, sangat belas kasih dan penuh sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kecintaan, sebab ekspresi apapun, ajakan apapun kepada seseorang, kalau kita landasi dengan kecintaan itu akan lain diterima. Ya, makanya tidak ada itu cibiran, tidak ada itu menghinakan, tidak ada itu mengejek dan sebagainya. Justru kita mengajak orang lain berbuat baik dan mengingatkan dia untuk tidak berbuat buruk, itu dalam rangka ekspresi kecintaan kita yang mendalam kepada dia. Ya, masa iya kita penuh cinta kepada dia akan diterima dengan sebaliknya kan begitu ya. Nah, tapi kalau pertama sudah ikhlas kepada Allah, dilandasi kecintaan kepada sesama manusia, ini prinsip-prinsip utama di dalam kepekaan risalah. Ya. Kemudian yang ketiganya prinsipnya itu Kang Dado ya. Ketika kita menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari perbuatan buruk, itu kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih baik dari dia. Ya, superior, merasa superior gitu. Tidak boleh itu prinsipnya, ya. Tidak boleh merasa lebih baik dari yang disuruh itu, sehingga tetap terpelihara ketawaduan. Ya, terpelihara ketawaduan. Nah, kenapa? Karena dalam pandangan Islam, siapa di antara kita yang paling soleh, siapa yang di antara kita yang paling takwa, itu merupakan rahasia Allah. Tidak boleh kita ngaku-ngaku sekalipun kita sehari-hari pakai kopiah, pakai sorban, pakai sarung, pulang pergi kita ke masjid, rajin sekali membaca Al-Quran dan sebagainya, cantang tuh itu menjadi yang terbaik. Cantang tuh itu yang paling bertakwa, cantang tuh itu yang paling soleh. Makanya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Ya, jangan kamu sekali-kali merasa sok soleh, sok suci, karena hanya Allah lah yang paling mengetahui siapa di antara Anda yang paling bertakwa. Jadi prinsip kita ketika mengajak orang lain berbuat baik, mengingatkan dan mencegah dia dari perbuatan yang buruk, itu jangan sekali-kali kita merasa lebih baik dari dia. Sehingga kita tetap tawadu, kita tetap rendah hati. Ya, kenapa? Karena kemuliaan seseorang merupakan rahasia Allah. Kesolehan seseorang merupakan rahasia Allah. Ketakwaan seseorang merupakan rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu dan kita tidak berhak mengklaimnya. Itu ya prinsip yang ketiganya itu. Kemudian prinsip yang keempatnya, karena setidaknya itu dalam prinsip-prinsip implementasi kepekaan risalah itu ada 5 kan, ya. Yang keempatnya, prinsip mengimplementasikan kepekaan risalah itu harus dilakukan secara intensif, terus-menerus, ya. Tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasa sabaran. Kemudian juga tidak boleh cepat-cepat ingin melihat dan mendapatkan hasil. Ya, komok lah menterjerembab sampai kepada putus asa, terlarang pisang. Ya.
Kenapa? Karena yang namanya implementasi kepekaan risalah itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Lagi pula Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, mencegahnya dari perbuatan buruk, itu kita hanya disuruh untuk sungguh-sungguh melakukannya, bukan untuk mengubahnya. Karena kewenangan untuk mengubah seseorang, apakah dia berubah pikiran atau imannya, keyakinannya, itu hanya Allah, prerogatif Allah. Ya. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ya, kalau saja aku mau, kata Allah, tentu aku bisa menjadikan semua manusia di muka bumi ini beriman kepada aku. Lantas apakah kamu memaksakan kehendak, ya, untuk memaksakan mereka akan beriman kepada Allah? Jangan, katanya. Malah penegasan Allah di dalam Al-Quran, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sesungguhnya kebanyakan manusia tidak akan beriman sekalipun kita sangat menginginkannya. Ya. Makanya kenapa? Karena kita tidak diberi kekuasaan itu. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berikanlah peringatan kepada mereka, karena sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan dan engkau tidak diberi kekuasaan untuk mengubah keyakinan mereka, karena itu bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita misalkan terus mengingatkan dia, mengajak dia tetap wae bantangul, tidak ada itu putus asa, tidak ada itu bosan, tetap kita lakukan. Karena toh ujung-ujungnya yang memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk bersungguh-sungguh berjuang mengajak dia kepada jalan yang baik dan mencegah dia dari perbuatan yang buruk dan mengajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang keempat. Nah, yang kelima, prinsipnya itu di dalam implementasi kepekaan risalah itu jangan lupa ini senjata pamungkas. Ya. Apa senjata pamungkas itu? Itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang diajak oleh kita, orang yang dicegah dari perbuatan buruk oleh kita itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa demi doa yang kita lakukan. Sekarang berapa kali misalkan setiap mubalik atau setiap dai atau setiap para pejuang dakwah sebelum dia berangkat menuju umat berdoa, ya, terlebih dahulu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan hidayah mereka, berikan kemudahan mereka untuk memahami apa yang aku sampaikan, berikan kemampuan dan kekuatan mereka untuk mengikuti apa yang aku sampaikan ini. Ya, doa demi doa ini adalah bagian dari cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak kasus-kasus pada masa Rasulullah, ya, di mana orang tersadar, di mana orang beriman kepada Allah, justru antara lain melalui wasilah doa Rasulullah SAW, kan gitu. Nah, ini prinsip. Jadi kita di samping berupaya 1, 2, 3 yang 4 itu, yang kelima jangan lupa, ya, kita berdoa kepada Allah, ya, untuk umat yang kita dakwahi. Nah, inilah prinsip-prinsip pokok di dalam mengimplementasikan kepekaan risalah yang ada pada diri kita sebagai pribadi muslim yang baik, pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Prof, mungkin ada ini menarik sekali, saya dari tadi memperhatikan ini gitu ya. Bahwa ya tadi salah satu yang saya garis bawahi di prinsip itu adalah seperti cikaracak ninggang batu, begitu ya. Laun-laun jadi legok. Ya, karena ketika terus-menerus begitu sekeras apapun gitu, orang akan pada akhirnya leah oge gitu loh, mencik bahasa Sunda. Ada kata penutup, Prof? Ya, jadi saya ingin tegaskan Kang Dado ya, bahwa memiliki kepekaan risalah, ya, bagi setiap pribadi muslim itu bukan hanya penting tapi sangat penting, termasuk memperkuatnya dalam wujud sensitif untuk selalu mengajak orang lain kepada yang baik dan mau mencegah, mengingatkan, menegur orang agar dia tidak terjerembab kepada perbuatan yang buruk. Yang dengan begitu, maka aktivitas dakwah di kalangan masyarakat ini akan tetap berkembang, ya, akan tetap bermanfaat untuk umat kita itu, ya. Di samping itu, dengan kepekaan risalah yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim, ya, maka nilai-nilai keimanan, keislaman yang dianut oleh masyarakat akan tetap lestari sepanjang zaman sampai hari kiamat. Nah, ini harapan kita. Kan kita tidak ada jaminan nilai-nilai ajaran Islam ini hilang
dari bumi kita Indonesia yang tercinta ini kan. Kalau tidak ada yang melanjutkan misi yang mengingatkan, risalah, betul nggak? Betul. Justru salah satu wasilah yang bisa kita tempuh agar nilai-nilai keislaman di masyarakat tetap lestari sampai akhir zaman adalah dengan terus memperkuat kepekaan risalah pada setiap pribadi muslim, yaitu kemauan dan kepedulian untuk selalu mengajak orang lain kepada jalan Allah dan berani juga percaya diri untuk mengingatkan dan menegur orang lain agar dia tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, terlebih-lebih perbuatan yang mungkar dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang terbaik, ya, yang tidak menimbulkan ekses dan tidak mendengarkan hal-hal buruk yang tidak kita inginkan, ya. Itu saya rasa. Terima kasih Prof atas ilmunya dan juga keluangan waktunya untuk bisa hadir di Sarmada ini. Dan Iwan Mandala TV, demikian suah kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus simak Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan setiap hari di Mandala TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.